لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Yang kami muliakan para alim ulama, para ustaz dan para alim lain yang mohon maaf tidak kami sebutkan satu-satu nama tidak mengenai salah ta'zim saya. Jamaah yang kami muliakan, para teman-teman DKM Setulan, baik di musola. Pertama saya ucapkan selamat datang kepada masyarakat penasihat masjid yang cukup lengkap, kelihatan dari seragamnya. Dan juga di Masjid Rahmat di bawah semuanya. Kegiatan kami dan mohon maaf jika kondisi memang seperti ini Pak. Jadi kita tetap ikut protokol, ya, jaga jarak, pakai masker ya. Jadi saran teman saya Pak Iwan Tegar ya, itu dimaklumi ya Pak, karena memang ini kita masih wajib itu protokol kesehatan ya Pak. Berikutnya tentunya adalah pengurus masjid juga atas kesepakatan bersama dengan pengurus udah subuh Pak. Hari ini karena sebagian besar kita puasa pagi ya, jadi kami tidak bisa berproduksi di sini. Tapi untuk pulang insya Allah kita siapin nasi uduk. Mungkin ada orang yang nggak tahu mana-mana namanya Pak ya, apa itu kita yang nggak tahu deh Pak. Mungkin bisa untuk mereka, termasuk mungkin kita yang baru lepas sahur nggak puasa, boleh tahu namanya. Ya, jadi tetap kita siapkan nasi uduk untuk yang di rumah yang nggak puasa. Karena perempuan kan ya, saudara, termasuk kita ya, mungkin lupa sahur tadi atau lupa niat, ya boleh makan di rumah di sini. Jika ada menyiapkan beberapa air kalau yang nggak puasa, ya Pak. Namun kita berdoa semoga semuanya yang sehat bisa puasain dan hari besok dan sukses bisa berkorban ya, sebagai salah satu ibadah ya diwajibkan dalam bulan Zulhijjah ya. Kemudian yang kedua, atas nama Dewan Masjid Pak, kami hari ini dapat satu untuk membagikan edaran Pak ya, edaran yang terkait dengan sholat id dan penyembelihan hewan. Seperti yang juga bisa dibaca, yang intinya adalah protokol kesehatan jangan sampai ditumpahin, baik ketika sholat Idul Adha maupun ketika penyembelihan ya, khususnya penyembelihan. Kalau sholat sama dan Jumat ya, pakai masker, sejadah, lalu dalam rumah dan baru wudhu ya, dan sebagainya. Nah kalau untuk pelaksanaan penyembelihan instruksi Gubernur nomor 735 tanggal 16 Juli itu untuk memulai keramaian hanya panitia kurban yang ada di lokasi ya, dan panitia harus pakai masker ya, jaga jarak, dan himbauan juga para korban untuk tidak hadir di lokasi ya, semata-mata untuk memulai keramaian. Cukup kalau saya tahu melalui video call. Juga para mustahik tidak hadir di lokasi penyembelihan. Kira-kira itu Pak dari sisi Gubernur 735 dan seluruh ada masjid Kiai Makmum dengan nomor 14/2. Semoga kita bisa memenuhinya. Ini saja dari kami. Bapak Saat sudah masuk. Lagi selamat datang kepada kami dan mohon maaf jika pelayanan nyambut sampai yang kurang baik, termasuk tidak dapat snack ya, karena memang kita lagi puasa, namun kami menyiapkan untuk dibawa pulang. Untuk ya Pak ya. Sekali lagi kurangan yang dengan maaf, terima kasih kepada seluruh pengurus masjid, baik dari Dewan Penasehat, pengurus harian jemaah yang telah membantu kami dalam mensukseskan acara pagi hari ini. Semoga dikirakan untuk amal soleh yang paling kita nikmati besok di yaumil akhir. Demikian Pak, sekali mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله أشهد حي على الصلاة حي على سبحان الله العظيم
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati segenap para alim ulama, para asatiz, para hujaj, tokoh masyarakat. Dan untuk mempersingkat waktu, marilah sama-sama kita dengarkan tausiah atau kajian subuh pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Ustadz Nur Jaya Kusuma. Dan nanti kita minta waktu 5 menit untuk Pak Haji Ahmad Ghazali. Ya Pak Ustadz. Dan mari sama-sama kita dengarkan kajian subuh pada pagi ini. Shallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, hadaratal mukarramin, guru-guru kita yang hadir pada pagi hari ini, bil khusus yang telah mengimami salat subuh berjamaah pada pagi hari ini, Kiai Haji Sulaiman Rahimin yang sama-sama kita muliakan, dan para asatidzah lainnya yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun yakinlah tidak mengurangi rasa hormat, ta'zim dan mahabbah saya. Dan juga para tokoh masyarakat, para hujaj, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga tercurahkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teriring doa dan harapan agar kita semua dicatat sebagai umat beliau yang akan mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Waktunya singkat, makanya gak ngabsen semuanya. Bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang ahli hikmah pernah menasihati kita bahwa ada satu hari nanti yang kita nggak bisa ngebela diri kita sendiri. Kalau sekarang Ustadz melakukan sesuatu dan itu dipandang baik oleh jamaahnya, jamaah akan bela Ustadz, benar nggak? Anak berantem sama anak yang lain, kemudian anak itu merasa benar di hadapan orang tuanya belain apa kagak? Belain. Imam besar Habib Rizik fotonya dibakar, kita belain nggak? Dia belain. Tapi nanti ada satu waktu yang dimana kita tidak bisa membela diri kita sendiri, nggak bisa membela. Kapan itu? Yang pertama, kalau malaikat maut datang menjemput. Nggak ada yang bisa membela kita kecuali kita sendiri, subhanallah. Ketika Israel datang, ada gitu yang menghalang-halangi kita. Jangan, tor aja. Kita bukan Nabi. Kalau Nabi SAW ketika akan meninggal dunia, maka malaikat Israel datang. Zurtu zairan wa qabidan in syi'ta. Nabi ditawarin, ya Rasulullah, engkau adalah kekasih Allah, saya datang. Pertama saya pengen ziarah, saya pengen datang kepada kekasih Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saya pengen nyabut nyawa, itu pun kalau mau. Kita digituin, malaikat Israel datang. Saya mau cabut nyawa, itu pun kalau mau. Mau dicabut, mau entar-entaran. Entar-entaran.
Kenapa? Karena kalau ajal itu datang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Gak bisa entar-entaran, gak bisa dulu-duluan, gak bisa. Ada orang pengen bunuh diri, tali udah digantungin tuh tali, bangku udah ada di bawah, dia udah diri tinggal masukin doang. Apa temennya datang? Kira-kira kalau temennya datang jadi nggak bunuh diri? Agak jadi. Kenapa? Waktunya belum datang, Israel belum nyampe. Tapi ketika Israel datang, lihat kemarin beberapa hari yang lalu di Masjid Darussalam, mau sholat subuh, betul nggak? Mau sholat subuh, sakit langsung Israel jemput. Gak ada yang bisa ngebelain saat itu. Makanya dari sekarang bagaimana caranya biar amal-amal kita ini nanti pada saat Israel datang itu kita sambut dengan senyuman. Itu yang terpenting. Makanya sholat subuh berjamaah ini luar biasa. Ya, kita datang ke tempat ini. Ini salah satu cara kita meninggal husnul khotimah. Sholat berjamaah ini salah satu cara di mana ketika kita wafat Allah gampangkan lidah kita ngucap la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang ketika akhir ucapannya la ilaha illallah, dia bakal masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita masuk di dalamnya, amin ya Rabbal. Yang kedua, kapan waktunya kita kagak bisa ngebela diri? Ketika ada ahli waris datang kepada kita minta haknya. Ini yang benar nih, benar. Sekarang kan banyak orang yang ngukit-ngukit harta warisan, betul nggak? Makanya diatur oleh agama Islam ini adanya ilmul faraid. Diatur tata cara pembagiannya. Kadang-kadang anak yatim, bapaknya meninggal, hartanya dihabisin. Begitu anak yatimnya gede, dewasa, dia harus pengen menikah dan lain sebagainya, hartanya kagak ada. Padahal itu adalah milik dia. Banyak orang pada ngakal-ngakalin sekarang. Tapi kalau dia benar, lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisai nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Orang laki-laki ada bagiannya dari peninggalan bapak, orang tuanya. Orang perempuan juga ada bagiannya dari peninggalan orang tuanya. Sedikit atau banyak udah diatur dalam ajaran agama Islam. Itu yang kedua. Makanya hati-hati dengan harta warisan. Ya, kalau ada emang haknya kasih aja, jangan pakai diumpet-umpetin. Orang sekarang pintar juga nih orang sekarang. Daripada antar pada ribut, gua bagiin dari sekarang gitu. Itu salah satunya untuk menghindari keributan. Bapak kita, orang tua kita nggak mau ntar keturunannya pada ribut, maka dibagiin dari sekarang. Hibah namanya, bukan warisan. Dihibahin dulu. Ntar apa? Supaya kalau dia udah meninggal dunia kagak pada ribut. Betul nggak? Makanya jangan kaget kalau ada anak kecil tanahnya lebar. Emang udah dikasih sama bobonya. Yang kedua, yang ketiga, kapan kita tidak punya pembelaan terhadap diri kita? Kalau ketika kita berada di alam kubur, pada saat itu badan kita dimakan oleh cacing-cacing tanah. Nanti itu ruh akan izin pada Allah Subhanahu wa taala. Di hari ketiga dia izin, ya Rabb, saya pengen ngelihat keluarga saya. Saya pengen ngelihat suami saya kalau dia perempuan. Kalau laki saya pengen ngelihat istri saya pengen ngelihat anak-anak saya. Hari ketiga izin sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika diizinkan, dia kagak langsung datang ke rumah. Tapi yang pertama dia datangin adalah dia ngelihat kuburannya
dunia, dia ngelihat jasadnya yang dikuburin 3 hari yang lalu. Dilihat itu badan mulai kencang, agak sedikit gemuk-gemuk. Yang dulu ganteng ngomong tuh rohnya, ternyata ganteng saya sekarang sendirian. Badan saya sudah mulai kelihatan agak gemuk-gemuk. Baru dia masuk ke rumahnya. Dia lihat lakinya lagi ngapain atau bininya lagi ngapain. Dia ngelihat anaknya lagi ngapain. Oh, ada orang tahlilan, dia senang. Dia balik lagi. Hari ke-7 begitu. Makanya suatu saat ketika dia melihat badannya hancur dimakan oleh cacing-cacing tanah, pada saat itu ruh bersedih. Kenapa? Karena saat itu tidak ada pembelaan buat kita. Hancur, dimakanin semuanya. Dan yang keempat, ketika pembelaan itu tidak ada dalam diri kita adalah ketika orang-orang yang kita zalimi nanti nuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Nabi lagi kumpul nih begini nih. Kata Nabi begini, "Atadruna manil muflis?" Wahai sahabat-sahabatku, tahu nggak kamu orang yang bangkrut? Sesuai dengan pemikiran saat itu, kata sahabat, orang yang bangkrut di antara kita kagak punya duit, kagak punya kenikmatan, bangkrut tuh. Tapi ternyata kata Nabi, yang namanya bangkrut bukan itu. Yang namanya bangkrut itu nanti orang datang di hadapan Allah, sholatnya dia bawa, zakatnya dia bawa, puasanya dia bawa, amal solehnya dia bawa, kuliah subuhnya dia bawa. Tapi sayang, orang ini waktu di dunia suka nuduh orang. Orang ini waktu di dunia suka maki-maki orang. Orang ini waktu di dunia suka nyakitin orang. Orang ini waktu di dunia suka ngebunuh orang. Lalu orang-orang yang disakiti itu datang kepada Allah, "Ya Rabb, saya minta keadilan dirimu terhadap diriku. Saya minta keadilan hari ini. Dulu saya pernah dicaci maki oleh si fulan. Kenapa fulan masuk surga? Saya minta keadilan." Diambil kebaikan si fulan, dikasih sama dia. Karena jangan masuk surga dulu, sini. Ngapain? Kamu telah maki-maki dia waktu di dunia, dilihat daftarnya emang ada, dia kagak terima, makanya diambil kebaikannya dikasih. Masih bisa dia melenggang ke surga, datang yang lainnya, "Ya Rabb, saya minta keadilanmu. Orang itu jangan masukin dulu ke surga. Kenapa? Saya masih sakit hati." Akhirnya semua kebaikan-kebaikannya diberikan kepada orang yang telah tersakiti. Wa in faniyat, kalau habis semua kebaikannya, maka kesalahan orang yang tersakiti ini akan diberikan kepada dia. Itulah yang namanya orang yang bangkrut. Kenapa? Karena waktu di dunia dia sering nyakitin orang. Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan entar di hari kiamat. Inilah yang sangat berbahaya. Saat itu kita tidak bisa membela diri, karena memang catatannya udah ada, semuanya sudah ada. Tinggal bagaimana kita sekarang. Yuk, kalau kita masih punya salah dengan orang lain, ayo hari ini kita minta maaf. Kalau orang lain punya salah, yang terbaik kita maafin dah. Makanya ada sahabat, terakhir nih, ada sahabat ketika Nabi sedang kumpul, lalu Nabi nunjuk, tuh dia ahli surga. Sahabat yang lagi kumpul penasaran, itu orang disebut ahli surga, kenapa oleh Rasulullah? Akhirnya orang ini sampai nginep. Lalu apa? Dia lihat kegiatan-kegiatannya dan setiap harinya dia bilang, ini orang sholatnya sama, duhanya sama, tahajudnya sama, kebaikannya sama. Kenapa dia ditunjuk oleh Rasulullah bakalan masuk surga? Ketika ditanya, apa dia bilang? Saya kalau mau tidur sebelum mata saya terpejam,
saya minta kepada Allah kalau saya punya dosa, dosa saya diampunin. Kalau hari ini saya ada orang yang melakukan dosa kepada saya, disengaja atau tidak disengaja, ketahuan apa enggak ketahuan, maka sebelum saya memejamkan mata, maka orang itu sudah saya maafin. Jadi nggak dipendam lama-lama. Ini kadang-kadang marah sampai bertahun-tahun. Baiknya lebaran doang, Idul Fitri, salaman, cipika-cipiki. Dulu, sekarang kagak ada. Nggak boleh sekarang cipika-cipiki ya. Salaman, minta maaf, habis minta maaf marahan lagi, ngelanjut. Hilangin yang begitu. Kenapa? Takut nanti di hari kiamat hal yang begini nih kita tidak bisa membela untuk diri kita sendiri. Oleh karenanya mari sama-sama kita persiapkan diri kita. Mudah-mudahan di saat-saat seperti itu justru kebaikan yang Allah datangkan kepada kita. Kenapa? Karena perbuatan kita waktu di dunia ini ternyata bisa nyenengin orang. Perbuatan kita waktu dunia ini ternyata Allah ridha dengan apa yang kita kerjain. Kalau itu kita kerjakan, insya Allah 4 hal yang dimana kita di situ tidak ada pembelaan buat diri kita, Allah kasih keamanan buat kita semua. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridhal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya marilah sama-sama kita dengarkan sambutan atas nama Umar yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Ahmad Ghazali. Kepada beliau kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para tokoh masyarakat, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf apabila saya tidak menyebutkan namanya satu persatu. Syukur alhamdulillah pagi hari ini kita bisa menunaikan kewajiban kita untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid An-Nur. Bapak-bapak, para jamaah sekalian, hari ini kita sudah mulai niat melaksanakan puasa sunnah Tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah, dan kita akan melaksanakan sholat Idul Adha insyaallah bila Allah memanjangkan umur kita pada tanggal 10 Zulhijjah, dan juga pelaksanaan Idul Kurban. Ada beberapa hal yang saya sampaikan dalam pelaksanaan sholat Idul Adha maupun pelaksanaan Idul Kurban yang mengacu kepada keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 735 tahun 2020 tentang perpanjangan pemberlakuan tahapan dan pelaksanaan kegiatan aktivitas pembatasan sosial berskala besar pada masa transisi menuju masyarakat sehat, aman, dan produktif. Jadi sejak awal Juni tahun 2020 hingga saat ini PSBB fase 1-nya masih terus diperpanjang oleh Pak Gubernur. Mudah-mudahan ketika kita semuanya sudah bisa melaksanakan himbauan-himbauan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, maka pelaksanaan PSBB akan kita masuki pada fase yang kedua. Amin ya rabbal alamin. Baik, yang kedua adalah berdasarkan surat edaran nomor 18 tahun 2020, edaran dari Kementerian Agama tentang penyelenggaraan sholat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban tahun 1441 atau 2020 menuju masyarakat produktif dan aman COVID-19. Yang pertama, tempat penyelenggaraan kegiatan sholat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban dapat dilaksanakan di semua daerah dengan memperhatikan protokol kesehatan dan telah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat, kecuali pada tempat-tempat yang dianggap masih belum aman COVID-19 oleh pemerintah daerah atau gugus tugas daerah. Alhamdulillah, Kecamatan Jagakarsa bukan masuk zona merah. Jadi kita bisa melaksanakan sholat Idul Adha maupun pemotongan kurban. Karena ada beberapa di wilayah lain di luar Jakarta Selatan yang masuk dalam kategori zona merah.
Oleh karena itu pada kesempatan ini saya sampaikan pesan Pak Wali Kota Jakarta Selatan Bapak Haji Marullah Matali agar kita yang akan melaksanakan sholat, melakukan kewajiban kita di tempat sholat, di masjid dan musola, jangan lupa untuk melakukan 5M kata beliau. M yang pertama adalah memakai masker, M yang kedua memakai masker, M yang ketiga memakai masker, M yang keempat mencuci tangan, dan M yang kelima menjaga jarak. Jadi itulah cara kita untuk memutus penyebaran virus corona di antara kita semua, dan kita semua tentu saja berharap dan berdoa agar rumah ibadah bukanlah tempat penyebaran dari virus corona ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.